Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Ini kabarnya sudah capek nih. Capek banget. Capek banget. Soalnya pulang sekolah ya Bu. Soalnya pulang sekolah. Oke, kembali lagi kita di pertemuan kedua konseling kelompok yang sudah kita laksanakan minggu lalu ini. Ada yang masih ingat ya ini temanya apa nih teman-teman? Nggak ingat. Bisa ya, Percaya diri. Oke, tentang kepercayaan diri seperti itu. Lalu tujuannya konseling kelompok ini kalian ingat nggak nih teman-teman? Lupa. Oke. Jadi diharapkan konseling kelompok ini dapat membantu kalian lebih percaya diri dalam bersosialisasi, terus mengurangi rasa takut, malu serta overthinking seperti itu ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kalian diharapkan bisa bercerita nih tentang permasalahannya kalian. Dan kita akan bahas pada pertemuan kedua kali ini. Dan mungkin bisa mau dimulai dari siapa nih? Silakan Mbak Mel. Kan saya di sekolah ini kan ikut ekstra fotografer ya. Ya, Otomatis kan kayak belajar untuk kayak ngambil job-joban. Saya itu kayak kenapa ambil job-joban, tapi saya kurang percaya diri sama hasil foto. kurang percaya diri sama hasil fotonya. Oke. Lalu siapa lagi yang mau bercerita? Silakan. Kan ada ini ya Bu, kan kayak ikut ekstra juga ya. Ekstranya itu kayak broadcasting. Nah di situ kan otomatis jadi ini ya kayak buat ya host wawancara gitu ya. Nah saya itu tuh kadang-kadang tuh masih gugup banget gitu loh kalau disuruh nanyain orang. Gugup kayak lamarannya mungkin ya, Iya. obrolannya gitu ya. Iya. Oke. Ya, mau siapa lagi yang bercerita? Silakan bercerita. Kalau saya ini sih kayak waktu di kelas aja, kayak di kelas apa kayak misalnya kalau ada tugas presentasi atau apa, nah itu agak kurang pede kalau dilihat sama Kurang pede saat presentasi aja atau ada saat lain? iya presentasi aja. Presentasi aja gitu. Oke, Pak Bigis, silakan. Kalau saya tuh kurang pedenya pada saat ini kita jawab presentasi kan di sesi presentasi kan pasti adanya tanya jawab itu ya Bu. Dan itu pastinya siswa yang lainnya tuh harus bertanya gitu loh Bu, kayak dari pemaparan materi tadi. Nah itu saya nggak percaya diri sama pertanyaan saya, kayak takut salah, takut ini, takut itu gitu. Tapi kayak dari diri saya tuh pengen tanya. Berarti kurang percaya dirinya waktu tanya jawabnya ya, tanya jawab dalam presentasi itu tadi. Oke, teman-teman, tadi kan sudah mendengar cerita dari keempat teman kalian ini. Ada yang tidak percaya diri dengan hasil jepretan foto ekstrakurikulernya, ada yang tidak percaya diri saat obrolannya pada saat podcast, ada yang tidak percaya diri saat presentasi, sama ada yang tidak percaya diri saat sesi tanya jawabnya. Nah, menurut kalian nih dari 4 cerita itu tadi, masalah yang paling urgent itu masalah yang mana? Siapa yang menjawab dulu? Siapa yang agak bingung soalnya, Agak bingung. Kenapa agak bingung ini? soalnya kayak apa ya, kayak hampir-hampir sama semua gitu loh. Hampir-hampir sama semua ya, tentang komunikasi itu tadi ya, bicara itu tadi ya. Jadi kalau menurut saya mungkin ya siapapun yang mau apa cerita hari ini, maksudnya kayak mungkin bisa mewakili dari masa teman-temannya juga. Oke, berarti Mbak Eca ikut ya yang bisa mewakili dari masalah teman-temannya juga. Oke, kalau yang lain gimana nih pendapatnya? Kalau dari saya sih itu ya Bu, pernah nanya Mbak Bilkis ya Bu ya.
karena kan setiap hari itu apa ya, kayak kayak kita ini kan presentasi juga kan, Iya. jadi kayaknya kepake banget di tiap hari kalau ngerjain tugas kita. pakai banget tiap hari. Oke. Lalu yang lain mungkin dari Mbak Arman atau Mbak Bugis dulu nih. Saya makan sibuk mau siapapun. Menurut bahwa siapapun permasalahannya. Oke. Kalau Mbak Bugis sendiri gimana nih? Ya udah saya aja. Ya udah. Oke. Mbak Bugis ya berarti menjalannya bahas ya. Ya. Oke, mungkin Mbak Bugis bisa bercerita lebih lanjut nih tentang masalahnya. Oke, kan jadi di apa ya, beberapa makan itu kan jelas ada tugas untuk presentasi ya Bu. Terus waktu itu tuh ada ngobrol apa ya, kalau nggak salah IPA sih Bu. Nah itu tuh gurunya bukan kurang baik ya, cuman tegas aja, tegas dalam pembawaannya ya emang kayak gitu. Nah kita selanjutnya tuh kayak pada apa ya, ya nggak takut sih sebenarnya, cuma ya nggak terlalu ya enjoy gitu loh kalau lagi belajar kayak gitu. Nah pada saat itu tuh ada tugas presentasi. Nah selesai presentasi ada tanya jawab. Nah saya tuh pengen bertanya, cuman ya itu tadi Bu, balik kayak mikir nanti kayak apa ya, salah nggak ya jawabannya gitu. Terus saya juga mikirnya teman-teman yang lain tuh mikirnya kalau pertanyaan saya tuh kayak dianggap remeh gitu loh, kayak kenapa ditanyain kalau segini aja gitu sih Bu. Jadi kalau bedanya sama pertanyaan tadi. Kalau bedanya sama pertanyaan itu tadi, sama mungkin tadi intimidasi dari guru tugasnya itu tadi ya, sama pikiran-pikiran bahwa misalnya temennya tuh bakal berpikir kenapa sih pertanyaan yang kayak gini ditanyakan dan presentasi seperti itu ya. Oke, kira-kira dari kapan nih Mbak Bugis masalahnya muncul? Akhir-akhir ini sih Bu, karena kan gurunya juga sempat dirolling gitu. Akhir-akhir ini berarti dari kalau dari awal sampai mungkin hari ini ya, dari awal sampai hari ini Mbak Bugis merasa rasa takut itu tadi itu semakin meningkat atau justru semakin menurun kalau misalnya disuruh tanya jawab waktu presentasi? Semakin meningkat sih Bu. Semakin meningkat karena mungkin ya intimidasi itu tadi, sama pikiran-pikiran itu tadi mungkin ya. Lalu dari mungkin dari skala 1 sampai 10 nih, berapa besar sih Mbak Bugis pengen berubah untuk masalah ini tadi? Kalau dari skala 1 sampai 10 saya kayak lebih ke 8 sih Bu. Saya pengen berubah, saya pengen bertanya sebenarnya, cuman ya itu tadi kayak takutnya yang lain dan apa ya, secara saya itu salah. Takutnya yang lain atau sedangkan di situ tadi salah, tapi udah pengen berubah seperti itu ya. Iya betul. Oke, nah dari teman-teman sendiri nih, dari ceritanya Mbak Bugis ini tadi yang ingin menanyakan pertanyaan di saat presentasi tapi takut itu tadi karena gurunya tegas, takut mungkin teman-teman beranggapan pertanyaannya sepele atau gimana. Mungkin ada teman-teman yang relate gak sama permasalahannya Mbak Bugis ini tadi? Iya sih Bu, relate banget sih. Relate banget nih. Mbak Amel juga, Mbak Bugis juga. Oke, relate banget berarti ya. Oke, lalu di saat Mbak Bugis takut untuk melakukan hanya jawab ini tadi, Mbak Bugis itu tadi melakukan apa kira? Ya kan saya lagi ditanya nih ya, saya diem jadi Akhirnya diam saja, diem aja ya. nggak ngapa-ngapain akhirnya, karena akhirnya jadinya pertanyaannya dipendam sendiri gitu ya, nggak jadi pertanyaan diam aja gitu. Nah menurut teman-teman nih, diam tadi itu perilaku yang cocok gak untuk Mbak Bugis yang ingin berubah untuk supaya lebih berani lagi dalam bertanya? Enggak. Kalau yang cocok itu gimana menjadi teman-teman? Yang mencoba dia untuk bertanya, diam. Mencoba untuk bertanya mungkin. Oke. Kalau dari Mbak Arman sampai dia sendiri? Kalau dari
Mbak Bilkis memiliki keinginan itu tadi itu untuk apa? Untuk supaya lebih berani saja atau mungkin berbagi pembicaraannya juga mungkin supaya lebih berani saja atau mungkin berbagi cara omongnya mungkin atau gimana gitu. Dulunya sih bukan, saya juga pengen bertanya, dan saya juga sebenarnya salah satunya saya nggak mau tanya itu kayak takut belibet, kan malu ya Bu kalau bertanya, kan pasti semua satu kelas tuh kayak ngedengerin, termasuk si gurunya tadi, jadi takut belibet dan pintar tadi. Oke, berarti dua-duanya ya supaya lebih berani bertanya sama supaya cara ngobrol tadi itu lebih mungkin lebih sopan, lebih enak seperti itu ya, yang didengar seperti itu. Oke. Lalu untuk diamnya ini tadi mau dirubah juga ke apa mungkin is Kalau diamnya mungkin saya ya berusaha sih, seenggaknya berusaha buat bertanya. seenggaknya berusaha buat bertanya. Oke. Lalu sebelum bertanya itu kan biasanya ada persiapan terlebih dahulu ya. Mungkin Pak Bigis bisa melakukan apa tuh waktu persiapan terlebih dahulu? Yang kan saya ini kan Bu, kayak memperhatikan waktu presentasi tadi, kalau misalnya ada beberapa yang kurang saya pahami, ya itu tadi saya bertanya. Semisal ada beberapa yang kurang dipahami, itu termasuk bertanya ya. Oke. Mungkin menurut teman-teman cara bertanya yang benar itu seperti gimana sih teman-teman? Ada pendapat mungkin ada saran mungkin? Kalau saya sih angkat dulu gitu, bukan Kata teman dulu. itu ini sih mau bertanya gitu, atau kalau ke teman-teman yang presentasi, teman-teman saya izin bertanya, terus sebut namanya gitu, terus baru bertanya. Sebelumnya mau bertanya. Oke. Kalau menurut Mbak Ana sampai Eca? Kalau menurut saya yang pastinya yang ditanyain itu sesuai kayak apa yang dibahas saat itu, jadi kayak nggak melenceng jauh. Terus kayak apa namanya, mungkin kalau misal bingung waktu apa belibetnya itu mungkin bisa apa ditulis poin-poinnya gitu mungkin. Kalau misalnya ribet bisa ditulis poin-poinnya gitu ya, tulis di buku mungkin gitu ya. Oke. Kalau menurut Mbak Ana sendiri sama juga. Oke, mungkin dari ceritanya Mbak Bugis tadi mungkin kita bisa memakai teknik asertif ya Mbak Bugis ya. Jadi teknik asertif sendiri itu mengungkapkan pikiran, perasaan serta kebutuhan dan pendapat secara jujur, tegas serta percaya diri tanpa menyakiti atau menyebabkan kehilangan. Kira-kira Mbak Bilkis mau tidak untuk memakai teknik ini tadi? Iya boleh. Boleh. Nah, tadi kan udah ada saran nih ya dari teman-teman untuk sebelum bertanya itu lebih baik melakukannya seperti apa, gimana. Nah, menurut Mbak Bilkis sendiri untuk mengatasi rasa takut ini tadi, supaya tidak diam ini tadi itu harus seperti apa dulu? Supaya tidak diam, Ya, ya mungkin saya persiapan kayak apa ya, coba ngomong sendiri lah. Saya coba menulis dengan kata Mbak Eza tadi, tulis, dan ya saya baca ulang biar waktu bertanya itu lancar gitu. menulis, baca ulang, waktu bertanya lancar. Iya. Lalu untuk mengatasi rasa mungkin rasa grogi karena intimidasi gurunya ini tadi ini, Mbak Bilkis bisa melakukan apa ini kira-kira? Apa ya aku bingung. Mungkin ada saran nih dari teman-teman. Nah, Misalkan kalau dari saya sih lebih jangan natap gurunya aja sih ya. jangan ada guru. Iya, hindari kontak mata sama gurunya aja gitu, biar nggak terasa intimidasi gitu. Hindari kontak mata sama gurunya supaya Ya. tidak terintimidasi gitu. Oke. Mungkin dari yang lain gimana? Iya sih, sepakat. Sama ini mungkin tuh apa kayak misalnya kan pasti kan kalau misalnya punya teman dekat saya nanti bisa coba bilang kayak ini cocok nggak ya ini soal aku ditanyain itu, nanti kalau semisal temennya juga bilang cocok dan paham, nanti takutnya kan misalnya penjelasannya belibet nanti bisa dibantu sama temennya. Oke,
mungkin bisa dibantu sama temennya ya, nanya cocok atau tidak pertanyaan ini tadi seperti itu ya. Kalau dari Mbak Meli sendiri, nah iya kan sama juga, oke. Nah dari Mbak Meli sendiri nih, tadi kan sudah dijelasin sama teman-temannya sebelum bertanya supaya tidak grogi dan gugup ya. Mungkin bisa tidak menatap batak dulunya, mungkin ya coba atau mungkin tanya ke temennya tentang pertanyaan yang mau ditanyakan tadi sudah cocok atau tidak dengan materi presentasi tadi. Gimana Pak Bugis? Apakah mau coba diterapkan? Gimana? Iya sih, boleh. Oke, boleh diterapkan dan berarti ya. Jadi sebelum melakukan sesi tanya jawab ini Pak Bugis harus melakukan apa dulu? Sebelumnya saya akan ya sesuai dengan materi, Ya, menyimak materi dari awal sampai akhir. Lalu kalau udah mungkin apapun yang itu ingin saya tanyakan atau yang nggak dipahami mungkin saya catatkan di buku. Nah ya udah, terus habis itu saya tanya ke temen nih kayak menurutmu yang mana yang paling apa ya namanya paling masuk gitu loh sama materi tadi. Terus kalau udah ya itu bisa ditanyakan, dan pada saat pertanyaan itu nggak promosinya nggak sama gurunya itu tadi. oke. Pak Bugis sama Budi tadi sama angkat tangan ini ya. Iya, Angkat tangan, perkenalan sama Kak Buku sama gurunya tadi. Nah, mungkin cara ini tuh bisa diterapkan mungkin di rumah atau mungkin dibantu sama temen nih. Pagi-pagi kan biasanya sebelum presentasi kan masih ada waktu sebelum masuk itu kan, ada waktu minta tolong sama teman, bantu latihan atau gimana. Mungkin ada minta tolong sama teman-teman di sini juga mungkin bisa gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa jadi PR ya, mungkin pekerjaan rumah untuk Mbak di sini tadi ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman yang lain atau dari Mbak Dwi sendiri? Tidak ada apa, oke. Mungkin untuk sesi konseling hari ini sudah cukup untuk sampai di sini. Minggu depan mungkin kita bisa mengevaluasi kembali tentang Mbak Dwi serta mungkin tentang teman permasalahannya teman-teman yang lain juga nih ya. Mungkin tadi cara yang tadi mungkin juga bisa teman-teman terapkan kan, memang ada yang relate sama permasalahannya itu tadi ya. Oke, sekian sampai sini Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi